Baik, terima kasih. Selamat sore. Hari ini tanggal 4 Juni tahun 2026. Saya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjaya, dan di samping saya ada laki-laki Pertianus Jarinap. Saat ini saya mau menjelaskan kejadian penemuan benda yang diduga oleh masyarakat, diduga bahan peledak. Posisi saya saat ini adalah sebagai kemanusiaan, sebagai tim peduli kemanusiaan di Kabupaten Tanjaya, mau mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di Gereja Jandapa Klasis Agisiga, tepatnya di Bambu Kuning. Dan informasi adanya atau ditemukannya benda yang diduga bom yang diletakkan oleh TNI Polri, dan judul bom yang diletakkan oleh TNI Polri itu sudah tersebar di beberapa media, terutama di media Wipanews.com Papua, yang mengatakan benda diduga bom ditemukan di Gereja Jandapa, dan yang ini dikomentari oleh pimpinan Kingmi Papua. Yang kedua adalah di media Papua Spirit News yang berbicara oleh Sepi Sampom, mewakili TPN OPM atau sebagai juru bicara TPN OPM. Dan yang berikutnya adalah di media sosial, terutama di grup-grup WhatsApp dan grup Facebook, di mana bertebaran informasi yang menyesatkan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Tanjaya, terlebih khusus masyarakat Kampung Dugusiga, Dusun Bambu Kuning atau Jandapa. Karena dengan isu adanya bom yang diletakkan di bawah kolong gereja, membuat masyarakat yang hari itu ingin membersihkan rumah mereka, halaman mereka, gereja mereka, dirundung ketakutan. Sehingga terjadi pembersihan itu mulai tanggal 2. Karena semenjak kejadian penyisiran oleh aparat atau Satgas pada tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni, masyarakat mengungsi dari tempat itu dan tinggal di luar dari kampung itu. Namun, masyarakat sudah tidak betah lagi di daerah tempat pengungsian, di Nabire dan Timika dan di kota di sini. Maka masyarakat ingin kembali ke kampung mereka, ke rumah mereka yang mereka tinggalkan 1 tahun yang lalu, yaitu di Kampung Jandapa Bambu Kuning. Namun saat membersihkan, mereka temukan benda yang diduga bom yang dipasang oleh TNI Polri. Namun setelah beberapa hari, diisukan tanggal 2 Juni, namun beberapa hari mulai tanggal 3 dan seterusnya, tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah, tim penanganan konflik, belum sempat turun ke TKP untuk memastikan dan memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kepastian kepada masyarakat supaya jangan takut dan trauma. Maka saya sebagai tim yang peduli kemanusiaan, sebagai orang yang peduli kemanusiaan, sebagai putra daerah yang peduli kemanusiaan, kami bersama rombongan
kami turun ke tempat kejadian dan melakukan pengecekan. Kami mengeluarkan barang itu, lalu kami lakukan upaya-upaya yang bagaimana caranya untuk meledak dan tidaknya, kami mengecek kebenaran barang itu. Lalu kami mengeluarkan barang itu dari kolong gereja, lalu kami foto, kami rekam, lalu kami menyampaikan dan meminta penjelasan kepada pos TNI yang ada di sekitar itu, di tempat itu. Lalu mereka mengatakan bahwa ini bukan bentuk bom atau bentuk granat atau rakitan, bukan. Tapi kalau rakitan harus hati-hati. Akhirnya kami kembali lagi, kami uji coba. Ikat lalu tarik dari jauh. Tarik ke sana kemari, pukul di tembok, pukul di pagar, ternyata tidak meledak. Akhirnya kami memberanikan diri, mendekat dan mengambil barang itu dan kami bawa. Dan kami mau menyatakan bahwa barang itu bukan bahan peledak. Namun kami meyakinkan, kami menyatakan dan mengklarifikasi bahwa barang yang ada itu adalah biji lonceng. Lonceng gereja, di dalamnya yang biasa pegang lalu toki sana, toki kiri, toki kanan supaya menghasilkan bunyi. Kalau di pantai, barang ini biasa digunakan untuk pemancingan saat memancing ikan di laut dalam. Sehingga ini adalah alat mancing atau pemberat yang kami temukan. Sehingga ini barangnya sudah kami bawa, ini bukan bom. Ini barang sudah ada di tangan saya, sudah saya ambil. Ini tali seperti yang di video-video yang beredar di grup-grup, ini ada ini. Ini kami dua sudah terima, sudah ambil di TKP, dan ini sudah saya bawa sampai di sini. Dan sudah kami koordinasikan, sudah kami diskusikan, sudah kami sampaikan kepada pihak keamanan. Dan pihak keamanan sudah mengetahui keberadaan barang ini bukan bahan peledak. Sekali lagi, bukan bahan peledak. Dengan demikian, ini bukan bahan peledak. Sehingga kami sampaikan, kami himbau bahwa orang-orang masyarakat Intan Jaya, intelektual Intan Jaya khususnya, ataupun masyarakat Papua yang tidak mengetahui kebenaran informasinya, tolong jangan membuat argumentasi dan membuat berita-berita yang tidak terkonfirmasi kepada orang-orang yang ada di lapangan. Karena yang tidak benar, yang hoax dimuat, maka masyarakat setempat menjadi takut, jadi trauma, tidak mau balik lagi. Mereka sudah 1 tahun tidak ke kampung, tapi hari ini lagi dengan barang begini muncul lagi di media-media. Pengungsi yang pergi ke Nabire, pengungsi yang pergi ke Timika, dengar ada bom, mereka takut balik ke kampung. Sehingga mohon untuk setiap pengguna medsos di Papua, tolong jangan sebarkan informasi hoax yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kami dari lapangan menyatakan bahwa info yang beredar adalah tidak benar. Dan ini sudah kami buktikan, sudah kami sampaikan bahwa ini barang pemberat untuk mancing ikan, atau juga bisa dipakai di sini di gereja-gereja, biji lonceng atau anakan lonceng yang dipakai untuk kasih bunyi. Jadi ini kami sampaikan. Mohon sekali lagi, sebelum memuat berita yang meresahkan, yang membuat takut masyarakat, yang membuat masyarakat trauma, mohon dikonfirmasi, terkonfirmasikan dulu ke pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di lapangan. Terima kasih atas klarifikasi, atas informasi, fakta aktual yang kami sampaikan, bahwa ini bukan bahan peledak, tapi ini benda lain. Baik, itu yang dapat kami sampaikan.
Semoga kita semua menjadi pemirsa, menjadi orang-orang yang memberikan ketenangan, kedamaian bagi masyarakat di daerah konflik. Dan menyebarkan informasi yang positif agar tidak menambah ketakutan dan trauma kepada masyarakat yang mengungsi dan berada di wilayah konflik. Terima kasih, selamat sore. Amakanie. Dari Intan Jaya kami sampaikan salam dan sehat. Terima kasih. Hormat Amakanie. Hormat Amakanie. Ini barang buktinya. Ya, terima kasih.